السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih di syarah dari hadis barang siapa yang bersaksi tidak ada sembahan kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah Roh Allah, Rasulnya, hambanya, bersaksi bahwa surga itu hak, neraka itu hak, maka Allah akan masukkan dia berdasarkan amal, ala ma kana minal amal. Artinya dia akan masuk surga yang mana tergantung amal. Adapun dia masuk surga bukan apa kemarin? Seseorang masuk surga bukan karena amal. Amal itu untuk menentukan surga yang mana, di kelas yang mana, di derajat yang mana. Adapun masuk surganya bukan karena amal. Kita sampai kepada fama aghnat anhum alihatuhum. Ini di surat Hud. Tidak bermanfaat bagi mereka itu ilah-ilah mereka itu. Ilah-ilah yang mereka sembah sedikit pun tidak memberikan manfaat bagi mereka. Seolah Allah mengakui ada ilah-ilah lain selain Allah. Buktinya Allah sendiri yang mengatakan, ini ucapan Allah ya, fama aghnat anhum alihatuhum. Ilah-ilah yang mereka sembah itu tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Dengan kalimat ini seolah Allah mengakui ada ilah lain selain dirinya. Ya. Sementara Allah mengatakan wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sembahan selain Allah. Ini di surah Ali Imran. Sementara di surat Hud tadi, fama aghnat anhum alihatuhum, Allah mengatakan ilah-ilah yang mereka sembah itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Nah, bagaimana menjamaknya? Ini ada satu ayat lagi, surat Shaf. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Allah menirukan ucapan Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya yang memprotes Nabi, menyalahkan Nabi. Kenapa ilah-ilah yang banyak mau dibikin satu ilah saja? Ya. Bagaimana jawab beliau menjamak dua ayat ini, menjawab dua dalil yang seolah bertentangan? Beliau mengatakan fahadhil alihatu mujarradu asma. Itu cuman sekedar nama. Itu cuman sekedar nama. Karena sudah disebut sebagai ilah, seolah Allah mengikuti. Ya. Sama ketika Yahudi, Nasrani, istilah ini sudah mendunia, disebut oleh Nabi SAW.
Ya. Bahwa Yahudi pecah menjadi 71, Nasrani pecah menjadi 72. Yang benar hanya satu yang mengikuti Nabi Musa, yang benar hanya satu yang mengikuti Nabi Isa, seolah Nabi membenarkan bahwa dulu ada agama yang bernama Yahudi atau Nasrani. Apakah seperti itu? Tidak. Itu sekedar nama. Karena sudah mendunia, sudah disebut oleh jutaan manusia. Nabi ikut menyebutnya, walaupun sebutan yang salah, karena memang tidak ada, belum pernah ada agama bernama Yahudi, ada agama bernama Nasrani, atau dengan istilah lain, pengikut Nabi Musa namanya Yahudi, pengikut Nabi Isa namanya Nasrani. Ini sebuah kesalahan. Yang benar pengikut Nabi Musa apa? Muslim. Pengikut Nabi Isa Muslim. Pengikut seluruh para nabi, para rasul adalah Muslim, Islam. Itu yang benar. Gitu. Ini mirip-mirip istilah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini istilah yang batil, bahkan syirik kan? Abdul Muttalib hambanya si Muttalib. Kan Allah bukan Muttalib. Gitu. Kalau Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Qudus, ini benar. Itu semua adalah Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar. Itu kan semuanya Allah. Maka Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, ya Abdullah hambanya Allah. Ini Abdul Muttalib. Mana ada nama Allah Muttalib? Muttalib nama manusia. Berarti Abdul Muttalib hambanya si Muttalib, kan batil, syirik. Tapi karena sudah memasyarakat, orang Arab tahu semua siapa Abdul Muttalib, maka Nabi teriak di perang Hunain, aku anaknya Abdul Muttalib. Gitu. Aku anaknya Abdul Muttalib. Yang dimaksud cucu. Aku anaknya Abdul Muttalib. Padahal itu istilah yang batil. Ya. Maka ada ulama yang berpendapat boleh nama Abdul Muttalib. Dalilnya mana? Itu sabda Nabi di perang Hunain. Kalau nggak boleh, Nabi nggak mungkin mengucapkan seperti itu. Dijawab oleh ulama yang lain, tidak. Itu mujarradul asma, sekedar nama saja. Karena memang sudah memasyarakat. Semua orang sudah tahu. Semua di Arab sudah tahu, terutama di Mekah sudah tahu. Maka terpaksa Nabi menyebutnya dengan sebutan Abdul Muttalib. Ya. Termasuk ilah ini. Sebetulnya itu bukan ilah. Lata, Uzza, Hubal, Manat itu bukan ilah. Tapi karena memang sudah dijadikan ilah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, Allah ikut menyebut ilah juga. Ya. Dan tidak bertentangan dengan wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah, tidak bertentangan. La ma'aniya laha wa la haqiqata, tidak ada hakikatnya, tidak ada maknanya. Masa ilah kok diem saja di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, diludahin diem, dikencingin diem, diberakin diem, dibanting diem. Masa ilah begitu? Ya. Nah, ini kan akal yang sehat sekali. Ya, akalnya para nabi, para rasul seperti itu. Kalau memang dia Tuhan, tolong tanyakan itu. Ya. Tolong tanya kepada yang paling besar. Kan yang kecil diporak-porandakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dihancurkan bertumbangan. Ya. Mereka bertanya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Dijawab dengan enteng oleh Nabi Ibrahim, coba tanyakan kepada Tuhan yang paling besar itu. Baru mereka marah, mana mungkin dia bisa jawab, mana mungkin dia bisa bicara, mana mungkin dia bisa tahu, mana mungkin. Disinilah ada pintu besar untuk Nabi Ibrahim masuk dalam dakwah,
menyadarkan mereka, udah tahu nggak bisa ngomong, udah tahu nggak bisa jawab, udah tahu nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat apa-apa, kenapa disembah? Kenapa disembah? Ya. Disinilah Allah mengajak kita untuk menggunakan akal kita, ya, untuk memahami dalil. Jangan menggunakan akal untuk menolak dalil. Akal harus dipakai, wajib, tapi dipakai untuk memahami dalil, bukan dipakai untuk menolak dalil. Idh hiya batilatun syar'an, secara syar'i batil. Orang nggak bisa berbuat apa-apa, dia nggak bergerak, ya, ditumbangkan, diinjak-injak, ya, diperlakukan apapun oleh anak kecil bisa. Kenapa disembah? Bodoh sekali. Sebagaimana bodohnya hari ini, kalau ada orang takut dengan angka 13, takut dengan keris, takut dengan jimat, bodoh sebodoh-bodohnya. Agar kita tidak menjadi orang yang bodoh dan kuat tauhid kita, tabrak gitu. Sunnah untuk ditabrak. Ya, sebagaimana Nabi menabrak apa yang menjadi keyakinan bangsa jahiliyah waktu itu. Mereka beranggapan kalau nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Ini ditabrak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Sunnah ditabrak. Maka sunnah kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, menabrak keyakinan-keyakinan itu. Cari rumah, cari kamar yang nomor 13 misalnya. Sengaja ke pantai selatan pakai baju hijau misalnya, ya kan? Apalagi ada keris kita rendahkan, ya. Orang dimandikan, dikasih kembang wangi, kita hinakan. Di tempat sampah misalnya, tempat kencing misalnya, ya. Jimat-jimat kita rendahkan, kita injak-injak, kita kencingin. Sunnah ini untuk menunjukkan bahwa itu nggak ada apa-apanya dan kita yakin, ya, dan kita yakin nggak ada apa-apanya, ya. Seandainya habis itu kita masuk angin, ya ini kehendak Allah, atau bahkan habis itu kita mati, ini takdir dari Allah, nggak ada hubungannya dengan itu, ya. Jangan apa istilahnya cari aman, ya. Nggak usah cari aman, udah cari aman aja lah, jangan nomor 13 lah, ya. 12 ya kita nggak percaya sih, tapi ya cari aman apaan, ya berarti masih ragu dong, masih ada kepercayaan walaupun tipis bahwa angka 13 mendatangkan sial, angka 4 kayak angka berapa, keris segala macam, udahlah nggak usah macam-macam, memang ada keris udah biarin aja. Ya justru itu tunjukkan bahwa kita betul-betul bertauhid. Semakin berani, insya Allah setan itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, sampai sekecil lalat, tidak sanggup berbuat apa-apa terhadap kita, orang lalat, ya. Sebaliknya semakin kita takut, apalagi ada sedikit keyakinan, apalagi kita ikuti kemauannya, jangan ini, jangan itu, setan semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, sampai sebesar bangunan rumah, ya. Biquwati saratuhu, kata setan, dengan kekuatanku ini akan aku musuhi dia, aku banting dia, aku celakakan dia, ya. Maka tidak ada yang bisa melawan setan kecuali sunnah. Bid'ah tidak bisa. Bid'ah kelihatannya aja, baca ini baca itu bid'ah, langsung hilang kelihatannya. Kita tidak tahu, justru bersarang di situ. Ini untuk menipu kaum muslimin, menipu ahlus sunnah, gitu. Dengan melakukan ritual-ritual bid'ah, langsung hilang itu kesurupannya, kelihatannya, padahal bersarang di situ.
Beda dengan sunnah. Kita bacakan Al-Fatihah, kita bacakan ayat kursi, zikir pagi, petang, memang lama. Kita bacakan Al-Baqarah di rumah kita, memang lama. Mungkin bisa seminggu, mungkin bisa sebulan, mungkin beberapa bulan. Wajib kita sabar. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Ya. Ini rahasia sunnah. La tastahiqu an tusamma alihatan, tidak berhak untuk dinamai ilah, tidak berhak untuk disebut sebagai ilah. Li'annaha la tanfa'u wa la tadurru. Ini dia. Maksud ada ilah, ada Tuhan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya. Bagaimana sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat kok disebut ilah, disembah? La takhluqu wa la tarzuq. Tidak bisa menciptakan apapun, tidak bisa memberikan rezeki. Ya, sayang sebagian kaum kita menganggap bisa. Bisa. Ya, minimal bisa bikin dagangan kita laris. Minimal bisa bikin pangkat kita cepat naik. Minimal bisa bikin usaha kita sukses lancar. Jelas ini syirik. Karena menjadikan sesuatu yang bukan asbab menjadi asbab. Seperti kemarin yang kita bahas, salah satu sifat syirik adalah menjadikan sesuatu yang bukan asbab diyakini sebagai asbab. Itu syirik. Oleh karena itu, meyakini bahwa dagangan kita laris karena harganya kita murahin, barangnya kita cari kualitas bagus, dengan asbab ini lalu laris dagangan kita, syirik apa tidak? Tentu tidak, karena ini asbab. Murahnya dagangan kita, bagusnya kualitas dagangan kita, itu menjadi asbab. Yang syirik adalah kita meyakini dagangan kita bisa laris karena sebelum dagang kita tiup-tiup dulu, ya, sambil baca ini baca itu. Kan bukan asbab itu. Apa hubungannya? Ya, seperti angka 13 tadi, keris, jimat, bukan asbab. Kemudian beliau membawakan surah Yusuf. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an. Tidaklah yang kalian sembah itu selain Allah itu kecuali nama-nama saja. Yang kalian sembah selain Allah itu cuman asma, jamak dari ismun, cuman nama-nama. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, yang disematkan oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Oh, ini Tuhan anu, oh ini Tuhan anu, oh ini Tuhan anu, oh ini Lata, oh ini Hubal, oh ini Uzza, oh ini itu. Itu nama yang disematkan oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada keterangan, tidak ada dalil, tidak ada sultan sedikit pun yang turun dari Allah, enggak ada. Jadi karangan manusia. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, seluruh agama itu karangan. Ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa, ada Dewa, ada ini, ada semuanya karangan. Ya, yang bukan karangan hanya yang ada di Al-Quran. Adapun Taurat dan Injil hari ini, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, tercampur di situ. Tercampur di situ. Ada yang masih firman Allah, ada yang ucapan manusia, bercampur di situ. Dan hukum asalnya kita tidak tahu mana yang asli firman Allah, mana yang ucapan manusia, nggak tahu. Tahu dari mana? Kalau kita melihat Al-Quran dan Sunnah baru tahu. Pokoknya asal berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, itu pasti salah.
Maka apa yang ada di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil dibagi 3. Satu yang pasti salahnya. Kenapa salah? Beda dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mengatakan bahwa yang disembelih itu Ismail. Mereka bilang Ishak atau Yakub, ya pasti salah. Kita tidak ragu dengan isi Al-Quran. Ya. Mereka mengatakan yang disalib itu Nabi Isa, Yesus. Al-Quran mengatakan tidak. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Mereka tidak berhasil membunuh Isa, mereka tidak berhasil menyalib Isa. Bar rafa'ahullah. Justru Allah mengangkat Isa. Kita percaya dengan Al-Quran tentunya, bukan dengan Taurat dan Injil. Pasti itu salah. Yang kedua, yang pasti benarnya. Tahu benar dari mana? Karena sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Manusia pertama Adam, istrinya Hawa, diciptakan dari tulang rusuk yang paling ujung milik Adam. Berarti benar sama dengan Al-Quran. Ya. Yang ketiga ini yang oleh Nabi dikatakan la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan dibenarkan, jangan disalahkan. Tawakuf saja. Dibenarkan jangan, ikut-ikutan jangan. Kenapa? Karena di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Ya, apa misalnya malaikat pencabut nyawa Israel, anaknya Adam, abang membunuh adiknya itu Qabil membunuh Habil misalnya. Ini para ulama Ahlus Sunnah tidak suka menyebut itu, karena belum tentu benar, bisa salah. Pun tidak berani menyalahkan, tidak berani menyalahkan. Siapa tahu benar. Ya. Istilahnya tawakuf. Ya, kita masuk bab at-tauhidu indal mutakallimin. Ini masih syarah yang tadi ya, panjang syarahnya, ada beberapa lembar. Ini bagian dari syarah hadis tadi. Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, bersaksi bahwa Nabi Isa begini, surga neraka begini, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga berdasarkan amal dia. Surga yang mana? Berdasarkan amal dia. Dalam rangka mentafsirkan hadis tadi, ada judul kecil At-Tauhidu Indal Mutakallimin. Tauhid menurut ahlul kalam, falasifah, yang banyak mempengaruhi orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain. Kecuali ahlus sunnah. Ahlus sunnah tidak dipengaruhi oleh ahlul kalam, al-mutakallimi. Ahlus sunnah hanya mengikuti Rasul dan para sahabat, tidak ikut-ikutan siapapun. Mereka mengatakan bahwa inna makna ilah alihun. Makna ilah itu alih, al-qadir. Jadi ilah yang arti sebenarnya adalah sembahan, yang disembah, yang kita sembah, diartikan oleh ahlul kalam al-qadir, yang menguasai, yang berkuasa, alal ikhtira', untuk menciptakan, merubah, menjadikan, gitu. Maka makna la ilaha illallah diartikan oleh mereka la qadira 'alal iqtira'i illallah. Tidak ada yang sanggup mencipta, tidak ada yang sanggup mengatur, tidak ada yang sanggup merubah sesuatu kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah menurut ahlul kalam, kaum mutakallimin. Sedangkan menurut ahlus sunnah adalah apa?
la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Bukan tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak. Ya. Sebab apa? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Seandainya betul ucapan ahlul kalam la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah, maka Abu Jahal Abu Lahab apa? Abu Jahal Abu Lahab tidak memerangi Nabi, tidak protes kepada Nabi, tidak marah kepada Nabi. Abu Jahal Abu Lahab sefaham dengan Nabi. Kalau yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Ini betapa bodohnya ahlul kalam, enggak faham ilmu tauhid sama sekali. Ya, kenapa Abu Jahal Abu Lahab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena Abu Jahal Abu Lahab tahu apa makna ilah itu. Kalau Abu Jahal Abu Lahab mau mengucapkan la ilaha illallah, otomatis Abu Jahal Abu Lahab siap menghancurkan Lata, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya. Itu ilah-ilah selain Allah yang diberi persembahan. Allah diberi persembahan, mereka juga diberi persembahan. Itu kelakuan Abu Jahal Abu Lahab, salahnya di situ. Enggak ada Abu Jahal Abu Lahab meyakini Lata ini menciptakan api, Uzza menciptakan gunung, Hubal menciptakan ikan misalnya. Enggak ada. Semuanya diciptakan oleh Allah satu-satunya. Cuman Lata, Uzza, Hubal, Manat di sini bisa diberi persembahan. Allah diberi persembahan juga, kan Abu Jahal Abu Lahab tidak meninggalkan Allah. Tapi Allah bukan satu-satunya. Ya. Ada kemiripan dengan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini. Ya. 10 Dzulhijjah menyembelih kambing, sapi untuk dipersembahkan kepada siapa? Allah. Allah. Nanti satu surah nyembelih lagi, dipersembahkan kepada siapa? Allah, bukan. Ya, mungkin ke pantai selatan, mungkin ke Gunung Kawi, mungkin macam-macam. Nah, itu kemiripan Abu Jahal Abu Lahab dengan sebagian kaum muslimin di negeri kita ini. Jadi yang diberi persembahan itu bukan cuma satu. Ya. Yang dipanggil-panggil juga bukan cuma satu. Ya Rabb, ya Allah, Allahumma, itu doang? Enggak. Kalau Rasul dan para sahabat, seluruh para nabi, para rasul, iya. Yang diseru, yang dipanggil oleh para nabi, para rasul, para sahabat cuma satu. Ya Rabb, ya Allah, Allahumma, labbaik Allah. Enggak ada yang lain. Nah, sementara saudara-saudara kita ini mirip Abu Jahal Abu Lahab. Kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang ya Jibril, kadang-kadang ya Rasulullah, kadang-kadang ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mirip. Abu Jahal Abu Lahab juga seperti itu. Kadang ya Allah, kadang ya Lata, ya Uzza. Bahkan di sini ada sedikit lebih baik Abu Jahal Abu Lahab daripada sebagian kaum kita. Apa kebaikan Abu Jahal Abu Lahab dibanding kaum musyrikin hari ini? Abu Jahal Abu Lahab tidak akan berbuat syirik. Abu Jahal Abu Lahab lupa sama Lata, Uzza, Hubal, Manat. Hanya ingat satu-satunya Allah. Ketika Abu Jahal Abu Lahab dalam keadaan kepepet, terdesak, terombang-ambing di tengah lautan. Mereka ingat Lata, Uzza, mereka panggil Lata, Uzza? Tidak. Yang dipanggil satu-satunya adalah Allah. Tapi ketika Allah selamatkan mereka kembali ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Mereka panggil-panggil lagi selain Allah. Mereka berikan persembahan kepada selain Allah lagi. Adapun sebagian kaum kita,
bahkan dalam keadaan terjepit, terdesak di tengah lautan, di pesawat. Sebagian ikhwan kita cerita ketika pesawat kan sering begitu ya, itu bukan menyebut Allah. Orang-orang awam yang gak terkena subhat, jarang ngaji, insya Allah keluar ya Allah, astagfirullah, subhanallah. Ini bukan ini. Nih, karena dia ngaji subhat, ngaji sufi, maka bukan nama Allah yang keluar, nama syekhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Antum tahu pulang dari mana? Ini cerita ikhwan kita ya. Pulang dari mana? Pulang dari Mekah. Pulang umrah atau haji, lupa saya. Ya, pulang dari haji atau umrah. Luar biasa. Ya, kalah sama Abu Jahal, Abu Lahab dalam hal ini ya. Dalam hal ini, bukan dalam hal yang lain. Saya bacakan. Wat tauhidu indahum, bagi mereka, bagi siapa tadi? Ahlul kalam, al-mutakallimin. Tauhid itu adalah an tuwahhidallaha, engkau mengesahkan Allah, kita mengesahkan Allah, bahwa Allah itu wahidun fi dzatihi, satu dalam zat. Dalam hal ini mereka tidak mau kalau Allah itu ada tangannya, ada wajahnya, ada jarinya, ada telapak kakinya, ada matanya. Nggak mau, karena itu bukan wahid gitu kan, tersusun dari beberapa materi kata mereka ya berarti harus dikemanakan itu ayat-ayat itu. Aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan mengguling langit dengan kananku, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kaki Allah, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Terus dikemanakan ayat itu ya paling banter mereka mengatakan secara halus itu kiasan. Nah, untuk mengatakan kiasan silahkan, tapi harus ada pendahulunya, karena ini agama loh. Kalau teknologi sains iya, nggak usah ada pendahulunya, nggak apa-apa, justru malah bagus, berarti penemuan baru kan, bagus, tinggal buktikan saja kebenarannya. Kalau itu teknologi, ada seorang insinyur bangunan mengatakan bikin gedung bertingkat sampai 20, 50, nggak perlu pondasi, cukup setengah meter misalnya. Ya bagus, silakan. Ini kan nggak ada pendahulunya, tapi buktikan. Nah, itulah teknologi, ilmu dunia, tinggal buktikan saja. Agama tidak, harus ada pendahulunya. Karena yang paling tahu tentang agama, yang paling benar pelaksanaan agamanya siapa? Yang sekarang apa yang dulu? Tentu yang dulu, Rasul dan para sahabat. Mana ada ucapan dari Nabi, dari para sahabat bahwa ini kiasan, tangan Allah kiasan, wajah Allah kiasan ya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, kiasan. Kiasan itu kan bohong-bohongan kan. Kiasan itu kan nggak benar ya, bohong-bohongan ya. Ya tuh mukanya tuh, muka tembok deh ya. Bener nggak itu tembok mukanya? Tentu tidak lah, itu kiasan, bohong-bohongan kan. Allah mau diumpamakan seperti itu. Tuh laki itu tuh dia mah terkenal laki hidung belang dia. Nah, belang nggak hidungnya? Enggak kan? Nah, berarti bohong kiasan tuh. Berarti bohong Allah. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, bohong dong. Maha suci Allah dari sifat bohong. Jadi yang benar, Allah betul-betul punya tangan, punya wajah dan seterusnya. Nah, ahlul kalam tidak mau meyakini itu. Maka mereka mengatakan huwa wahidun fi dzatihi. Dia itu satu dalam zatnya.
la qasima lahu, tidak terbagi-bagi. Ya. Kalau ada tangan, ada wajah, ada telapak kaki, ada betis, berarti terbagi-bagi. Wa wahidun fi af'alihi la syarikalah, dan satu dalam perbuatannya, tidak ada sekutu. Dalam hal ini benar. Memang tidak ada yang ikut-ikutan berbuat seperti Allah. Allah menyesatkan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab bersama dengan Jibril? Enggak. Allah menghancurkan kaum Ad, kaum Samud bersama dengan Mikail? Enggak. Sendiri. Disuruh? Ya. Jibril diperintahkan, Mikail diperintahkan? Iya. Tapi bukan berarti bersama dengan Allah. Tidak. Perbuatan Allah sendiri. Tidak ada yang bersama dengan Allah dalam melakukan sesuatu. Antum tahu yang keyakinannya rusak dalam hal ini siapa? Tadi Tarekat Sufiyah. Ya. Tarekat Sufiyah meyakini ada wali, bukan nabi lagi, wali. Ya, jauh dari nabi kan? Wali. Ikut mengatur dunia ini bersama Allah. Ya. Mereka istilahkan dengan ghaithu hadzal zaman. Penolongnya zaman ini. Jadi bagi mereka setiap 100 tahun itu ada wali kutub atau wali abdal. Itu pasti ada. Mati ada penggantinya, mati ada penggantinya. Mereka istilahkan dengan ghaithu hadzal zaman. Penolong zaman ini. Maka di samping mereka memohon kepada Allah, kadang-kadang atau bahkan sering memohon kepada ghaits hadzal zaman, sering keluar dari mulut mereka, ya ghaits hadzal zaman, wahai penolongnya zaman ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas ini syirkul akbar. Jika tidak bertaubat, kekal di neraka selama-lamanya. Hapus salat, puasa, zakat, haji sebagaimana dalil. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, seluruh amalmu hapus. Padahal itu khitabnya Nabi kan? Wa wahidun fi sifatihi la syabiha lahu. Dan satu dalam sifat, ini pun benar. Jadi sifat Allah itu satu. Tidak ada manusia yang menciptakan sesuatu seperti ciptaan Allah. Tidak ada makhluk yang bisa mendengar seperti pendengaran Allah. Tidak ada makhluk yang bisa melihat seperti penglihatan Allah. Tidak ada makhluk yang punya tangan seperti tangannya Allah. Tidak ada makhluk yang punya wajah seperti wajah Allah. Kira-kira begitu. Ya. Bahwa sama-sama punya wajah, iya. Sama-sama punya tangan, iya. Sama-sama hidup, iya. Sama-sama melihat, mendengar, iya. Kita semua mendengar, melihat, Allah juga mendengar, melihat. Tapi tentu penglihatan kita, pendengaran kita jauh sekali dengan penglihatan dan pendengaran Allah. Walau kana hadza makna la ilaha illallah, seandainya makna la ilaha illallah itu seperti ini, seperti yang difahami oleh ahlul kalam, lamma anqarat Quraisyun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watahu. Orang-orang Quraisy, tokohnya Abu Jahal, Abu Lahab, tidak akan mengingkari dakwah Nabi. Kalau la ilaha illallah itu artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Antum tahu ada firqah besar di negeri kita ini, bahkan mendunia. Lahirnya bukan di negeri kita, tapi di negeri kita luar biasa. Ya, terutama tahun 2000-an, tahun 90 sekian, luar biasa. Dengan berkibarnya dakwah salaf, mereka semakin tenggelam walillahil hamd. Ini besar sekali firqah ini.
Mereka ini kalau belajar tauhid nggak jauh dari rububiyah, nggak jauh dari itu. Ya. Saudara-saudara, bukankah Allah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita? Sama Abu Jahal, Abu Lahab juga seperti itu keyakinannya. Saudara-saudara, semuanya kecil yang besar Allah. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Itu terus muter-muter situ. Cuman contohnya banyak dan menarik, menakjubkan. Ya, bahwa kita tidak boleh memberikan persembahan ke kuburan keramat, ke tempat-tempat keramat, gak dibahas. Karena memang salah satu manhaj mereka dalam dakwah, jangan menyinggung, menyakiti, menyalahkan sesama muslim. Ini salah satu manhaj mereka. Maka nggak apa-apa kaum muslimin sesat, yang penting mereka jangan tersinggung sama dakwah kita. Begitu. Maka walaupun menurut mereka salah, nggak berani menyalahkan. Banyak dari mereka yang tahu Maulid itu bid'ah, usul itu bid'ah, nawaitu itu bid'ah, nggak ada contoh dari Nabi. Ya adalah dari mereka yang tahu. Tapi karena memang usul dakwahnya, manhaj dakwahnya seperti itu, nggak mau bahas, jangan dibahas. Dan nggak ada pembahasan di majelis-majelis mereka. Ketika mereka keluar, khuruj, ya. Apa hukum usolli, tahlilan, muludan, Isra Mi'raj, nggak ada. Karena kalau dibahas ini akan banyak yang tersinggung, akan banyak kaum muslimin yang sakit hati, nanti bikin pecah hati dan seterusnya dan seterusnya. Bahas saja yang mereka tidak mungkin tersinggung, ngajak sholat, ngajak puasa, ya, ngajak khurud dan seterusnya, kan nggak ada yang tersinggung. Ini salah satu kesalahan manhaj dakwah mereka. Berarti berapa ayat, berapa dalil yang mereka terjang. Qulil haqqa walau kana murran, diterjang oleh mereka. Sampaikan yang hak sekalipun pahit. Mereka nggak mau ngamalkan ayat ini, hadis ini, ya. Apalagi iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tentu mereka tidak mau menyampaikan hadis Nabi ini. Ini sangat berbeda dengan dakwah salaf. Justru yang sedang menjadi kesalahan kaum muslimin itu yang dicecar. Ini hebatnya dakwah salaf. Lagi musim apa nih? Maulid. Maulid dicecar untuk menyelamatkan kaum muslimin. Gitu. Lagi usum Isra Mi'raj, tahun baru Islam, ya itu yang dibahas agar kaum muslimin selamat. Ya, ini lagi banyak-banyaknya orang datang ke kuburan keramat, itu yang dibahas. Ya. Karena dakwah itu diumpamakan dengan seorang dokter. Dokter berada di hadapan pasien, itu membahas apa? Membahas penyakit pasien. Pasien sedang sakit apa? Ginjalnya dibahas. Tentu kan nggak enak didengar. Ginjal bapak tinggal separuh nih, separuh juga udah bopeng-bopeng nih, kan nggak enak banget dengernya, ya kan. Tapi mau apa lagi? Memang tujuannya ngobati. Bapak kalau mau sembuh begini-begini, nggak enak banget, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum itu. Ya tapi terpaksa demi sembuh. Akhir-akhirnya begitu dakwah lah. Masa dokter nggak enak, nggak tega, daripada marah, udah nggak usah bahas ginjal aja kita pak. Kita bahas jantung bapak aja ya, jantung bapak bagus nih. Begini. Ya bukan dokter namanya. Begitu juga dai. Dai justru membahas sesuatu yang sedang menjadi kesalahan kaum muslimin. Kaum muslimin di negeri kita ini, di daerah kita ini sedang kena penyakit apa? Kena penyakit wahana, itu dibahas. Penyakit syirik, yaitu dibahas. Penyakit bid'ah, yaitu dibahas. Ya tentu siap menanggung resiko. Cacian, makian, hinaan, nyinyiran, segala macam sudah biasa.
sebagaimana para nabi, para rasul sudah biasa dengan cacian, makian, hinaan dan seterusnya. La amanat bihi wa saddaqat. Niscaya orang-orang Quraisy itu akan beriman kepada Nabi, membenarkan Nabi. Kalau makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Lianna Quraisyan taqul, karena orang-orang Quraisy meyakini, mengatakan bahwa la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Khaliq lebih ablagh, lebih baligh, lebih fasih, lebih tegas, lebih besar daripada qadir. Ya. Li'anna al-qadira qad yaf'alu wa qad la yaf'alu, karena al-qadir, penguasa, kadang-kadang melakukan, kadang-kadang menciptakan, kadang-kadang tidak. Ammal khaliq, adapun pencipta, pasti penguasa. Ya. Saya menciptakan benda ini, ya tentu otomatis saya berkuasa terhadap benda itu. Ya. Saya menguasai benda ini, motor ini. Apakah pasti saya menciptakan motor ini? Belum tentu. Ya. Ternyata malah lebih fasih Abu Jahal, Abu Lahab, orang Quraisy daripada ahlul kalam. Ahlul kalam mengatakan la qadira illallah, Quraisy mengatakan la khaliqa illallah. Fasara fahmul musyrikina khairan, maka pemahaman kaum musyrikin Quraisy itu lebih baik min fahmi haula'il mutakallimin, daripada pemahaman ahlul kalam itu al-muntasibina lil Islam, yang mengatasnamakan diri mereka dengan Islam. Ahlul kalam itu kan enggak bilang kami Nasara, kami Yahudi, kami Buddha, Hindu, Konghucu, tidak. Ahlul kalam mengatakan kami Muslim, kami Islam. Ya. Fattauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul, tauhid yang dibawa oleh para nabi, para rasul dalam firman Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah bagi kalian kecuali Allah. Ai min ilahin hakikiyin yastahiqu ay yu'bada wa huwa Allah. Ilah yang betul-betul ilah, yang berhak disembah. Siapa? Allah satu-satunya. Kemudian beliau Syekh Utsaimin menyayangkan banyaknya para kutab, banyaknya para penulis kaum muslimin fi hadhil abwab, dalam bab ini, tajiduhum indama yatakallamuna 'ala at-tauhid la yukirruna la yuqarriruna aktsara min tauhidir rububiyyah, enggak jauh dari tauhid rububiyah. Karena dengan tauhid rububiyah ini insyaallah enggak ada yang protes, ya. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Saya kira nggak ada yang protes itu, ya. Sekalipun pawang hujan, ya. Oh enggak, saya juga bisa. Saya kira nggak begitu, ya. Nggak akan berani. Saudara-saudara, nggak ada yang bisa menghidupkan, nggak ada yang mematikan kecuali Allah. Sedikit mungkin nggak ada yang protes, ya. Yang banyak protes kalau tadi bahwa jimat, keris, kuburan keramat, tempat keramat itu nggak ada apa-apanya. Itu banyak yang protes, banyak yang tersinggung, banyak yang sakit hati. Ya. Dengan kalimat-kalimat yang diperhalus. Ya. Ini kan
kekayaan sejarah. Ini kan bukti cinta kita kepada para pahlawan. Ini untuk menghormati jasa pahlawan kita. Macam-macam. Kalimat macam-macam. Ya. Sama dengan kalimat-kalimat Fir'aun, kalimat-kalimat umatnya Nabi Lut, kalimat-kalimat umatnya Nabi Ibrahim, Namrud. Itu bagus. Ya. Di Al-Quran itu kalimatnya bagus, diperbagus gitu. Istilahnya zukhrufal qawli gurura. Kalimat-kalimat yang dihias, tujuannya untuk menipu. Wa yajibu an naghrisa fi qulubil muslimin tauhid al-uluhiyah. Ini pemahaman beliau. Maka wajib kita menanamkan di hati kaum muslimin apa? Tauhid uluhiyah. Aktsar min tauhidir rububiyah. Harus lebih banyak, lebih besar porsinya dari tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah sekali lagi hampir-hampir tidak ada yang menolak. Kenapa mesti menghabiskan waktu di situ? Habiskan waktu yang banyak kaum muslimin menolak apa? Uluhiyah. Apalagi nanti asma wa sifat. Lebih-lebih lagi. Ya. Tentang asma wa sifat bukan hanya orang awam. Lihat, sekaliber Imam Nawawi, sekaliber Ibnu Hajar tergelincir. Kita nggak bilang tersesat ya, sedikit tergelincir. Itu sekaliber Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Ya. Tapi para imam hari ini, terutama Syekh Salim Al-Hilali, memberikan uzur. Bahkan Syekh bin Bas memberikan uzur. Khususnya kepada Imam Nawawi. Ya. Setidaknya ada beberapa alasan. Ya. Karena tulisan-tulisan Imam Nawawi itu tidak ada bedanya, hampir-hampir tidak dibedakan dengan taklifnya ya, dengan seluruh tulisan beliau. Jadi semua tulisan beliau diterbitkan gitulah. Ya siapapun, taruhlah Syekh bin Baz, Syekh Albani, seandainya semua tulisan beliau diterbitkan, ya pasti muncul kesalahan. Namanya manusia ya kan. Gitu. Maka apapun yang ditulis oleh Imam Nawawi itu semuanya diterbitkan. Nah, ini yang bahaya. Ya. Maka banyak para masyayikh ini bilang, ini direkam silahkan, ini jangan, ini direkam silahkan, ini jangan, ini sampaikan, yang ini jangan, begitu. Kalau semua ucapan seorang syekh disampaikan, pastilah. Ya. Ini kesalahannya. Ya. Dan bisa juga kan beliau ketika menulis itu dalam rangka mau dibantah atau apa, ya kan? Nggak tahu, main terbitkan saja. Yang kedua, beliau sangat sibuk dengan ilmu hadis. Beliau sangat sibuk dengan fikih. Gitu. Syekh Salim mengatakan seandainya Imam Nawawi ini menyibukkan diri khusus dalam masalah akidah, insya Allah tidak seperti itu. Ya. Jadi habis, istilah kita, habis waktu beliau untuk meneliti hadis, untuk fawaid fikih. Maka ya apa ya, kurang menyeluruh ilmu beliau dalam masalah akidah. Yang ketiga, ini penyebab terbesar, hari itu sudah mendunia anggapan bahwa ahlu sunnah adalah asy'ariyah, asy'ariyah adalah ahlu sunnah. Maka hari itu, bahkan sampai hari ini kan, sangat wajar kalau sampai, ya dari kecil bayangkan, ya kan sulit sekali
Walaupun secerdas beliau, secerdas Ibnu Hajar, kalau dari kecil dikatakan tangan Allah kiasan, wajah Allah kiasan, ya gimana mau mengelak dari kecil? Ya, maka dimaklumi. Cuman beliau tidak seperti yang lain, ya, Muhammad bin Kulab misalnya, atau Abul Ma'ani Al-Juwaini misalnya, yang membela madhab Asy'ariyah itu. Ya, istilah kita pasang badan lah untuk madhab Asy'ariyah sebagaimana tokoh-tokoh di negeri kita sekarang ini. Ya, tergelincir saja. Gitu. Tidak menjadi pembela. Kalau yang lain kan pembela, betul-betul membela. Ilmunya dihabiskan untuk membela akidah Asy'ariyah. Beliau tidak. Sekilas saja, ya. Kemudian beliau kembali ke masalah fikih, ke masalah hadis. Lianna tauhid ar-rububiyyati lam yunkirhu ahadun inqaran hakikiyan. Karena tauhid rububiyah ini tidak ada yang mengingkari, tidak ada. Dengan pengingkaran yang hakiki, wah nggak benar. Kalau yang menurunkan hujan kok cuma Allah, nggak benar. Ini hampir-hampir nggak ada orang mengatakan seperti itu. Oh nggak benar. Mosok yang menciptakan satu-satunya Allah doang nggak benar. Mana mungkin Allah sanggup? Hampir-hampir nggak ada seorang Muslim yang mengucapkan kalimat seperti itu. Ya. Yeah. فعبادة غير الله هي الذي يسيطر فيها هوى الإنسان على نفسه. Oleh karena itu orang yang menyembah selain Allah itu betul-betul diperdaya. Kalau dia tidak diperdaya oleh syaitan, tidak ditipu oleh syaitan, insya Allah dia hanya akan menyembah Allah satu-satunya. Kenapa? Ya karena Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberikan rezeki. Masa begitu menyembah kepada yang lain, itu kan kebangetan. Ya, betul-betul dia ditipu oleh setan, ditipu oleh iblis sampai dia menyembah hawa nafsunya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.